Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan resmi mengumumkan peta jalan transformasi untuk memperkuat integritas pasar modal Indonesia melalui 8 rencana strategis yang terbagi dalam 4 klaster utama. Penjabat sementara Ketua OJK, Friederike Widiasari, menegaskan bahwa reformasi ini bukan sekedar pembaruan administratif, melainkan langkah fundamental untuk menyelaraskan standar pasar modal Indonesia dengan praktik terbaik global. Dan salah satu poin paling krusial yang menjadi sorotan adalah kebijakan minimum free float, atau juga OJK mengirimkan sinyal tegas kepada para pelaku pasar yang kerap bermain di zona abu-abu. Dalam klaster penegakan peraturan, OJK juga memperkuat enforcement terhadap manipulasi transaksi. Kami di sini menyiapkan 8 rencana aksi ya untuk percepatan reformasi integritas di pasar modal Indonesia. Mungkin bisa ditayangkan. 8 rencana aksi yang kita susun ya. Ini kita kelompokkan menjadi 4 klaster gitu ya. Yang pertama adalah untuk kebijakan baru free float. Kemudian yang kedua adalah untuk transparansi. Kemudian klaster tata kelola dan juga enforcement, dan juga sinergitas. Pemirsa, CEO BPI Danantara, Rostan Roslani, meyakini keberadaan direksi-direksi baru di OJK dan juga BEE ini akan membawa bursa saham Indonesia menjadi lebih baik. Ya, selain itu, kepercayaan investor baik dalam maupun luar negeri akan memiliki penilaian yang positif. Dengan Ibu Friederike, saya biasa panggil Ibu Kiki nih. Jadi biasanya Ibu Kiki dengan Pak Hasan juga, Pak Jeffrey dan juga Pak Idi, Pak Samsul. Saya yakin bursa kita akan menjadi bursa yang lebih baik, dan kepercayaan kepada kepada bursa kita akan lebih meningkat, dan bisa meyakini ke depannya para investor dalam maupun luar negeri mempunyai penilaian yang positif bahwa justru inilah momentum kita menjalankan hal yang baik dan yang benar, dan mengakselerasi yang memang mestinya kita lakukan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama Senat Arman dan Anita Dewi. Pemirsa, tangis histeris mengiringi prosesi pemakaman bocah 5 tahun korban perampokan sadis di Boyolali, Jawa Tengah. Ya, di tengah duka mendalam ini keluarga meminta polisi mengusut tuntas kasus ini dan menghukum pelaku seberat-beratnya. Jerit histeri keluarga pecah saat keluarga tiba di depan rumah di Desa Pengkol, Karanggede, Boyolali, Jawa Tengah. Suasana duka semakin terasa saat ayah korban yang baru tiba dari perantauan di Kalimantan tiba-tiba lemas dan harus dibopong kerabat setelah mengetahui anak bungsunya tewas. Setelah disemayamkan di rumah duka sejak Kamis malam, jenazah korban kemudian diberangkatkan menuju tempat pemakaman umum desa setempat. Di tepi makam, tangis keluarga kembali pecah. Satu persatu tanah ditaburkan mengakhiri perjalanan bocah 5 tahun yang menjadi korban kekejaman pelaku. Sementara itu, satu korban lainnya yaitu ibu korban hingga saat ini masih menjalani perawatan intensif di RSUD Simo, Boyolali. Korban mengalami luka senjata tajam di bagian leher akibat aksi kejam pelaku. Pengen saya itu si terduga pelaku itu dihukum seberat-beratnya, karena perbuatannya sudah bukan manusiawi lagi, sudah keterlaluan sekali, keterlaluan. Coba bayangkan kalau anak kecil tidak tahu permasalahan orang tua, tidak tahu dosa apa, tidak tahu perkara apa-apa, tapi jadi korban. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap perampokan sadis tersebut.
Dari Jawa Barat, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, sempat buron pelaku kasus pencurian dengan pemberatan yang menewaskan balita di Boyolali, Jawa Tengah akhirnya tertangkap. Ya, kerabat korban ini menduga peristiwa sadis tersebut ini berkaitan dengan utang piutang antara pelaku dengan korban. Petugas Satreskrim Polres Boyolali bersama Jatan Ras Polda Jawa Tengah menangkap terduga pelaku perampokan sadis di Desa Pengkol, Karanggede, Boyolali, Jawa Tengah. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di salah satu rumah di wilayah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada Jumat pagi. Selain terduga pelaku, turut diamankan barang bukti sepeda motor milik korban. Terkait motif, polisi masih melakukan penyelidikan dan pendalaman. Sementara menurut kerabat korban, sebelumnya terjadi perselisihan antara terduga pelaku dengan korban terkait masalah utang piutang di mana pelaku sempat emosi saat korban menagih utang. Dan syukur alhamdulillah dalam kurun waktu kurang dari 1 kali 24 jam kami tim dari Polres beserta dengan tim Jatan Ras di Krim Polda Jawa Tengah telah berhasil mengungkap terduga pelaku dari peristiwa tersebut. Dan saat ini pelaku sedang dalam perjalanan untuk kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut dan melakukan pengembangan terhadap. Pemirsa, lantaran bersenggolan di warung makan, seorang wanita editor pemberitaan di iNews Media Group menjadi korban body shaming oleh seorang pengamen di kawasan Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat. Tidak hanya celaan fisik nih, pelaku juga bahkan mengancam korban menggunakan sebilah pisau. Meta, editor pemberitaan di iNews Media Group, trauma usai menjadi korban body shaming dan diancam oleh seorang pengamen menggunakan pisau di sebuah warung kaki lima kawasan Masjid Cutmutia, Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat. Insiden bermula saat korban bersama rekannya bersenggolan dengan pelaku yang sedang mengamen di saat pengunjung warung ramai. Seketika pelaku langsung mencela fisik korban dan berujung pada aksi adu mulut. Bahkan pelaku yang emosi mengancam menikam korban dengan pisau milik pedagang sate. Korban mengaku kejadian ini bukan pertama kali dialaminya. Sebelumnya pelaku juga pernah melakukan hal serupa dan kerap meminta uang secara paksa saat mengamen. Pakai pisau Mbak diapain? Diancam dari jarak jauh sih, cuman kan tetap takut ya Pak. Berapa orang itu? Satu orang pengamen. Tapi memang pengamen? Pengamen. Dan itu pengamen yang sering muter daerah sini sih. Dan korbannya tuh bukan cuma saya doang, maksudnya dalam kejadian ini saya, tapi sebelum-sebelumnya pun teman saya juga pernah dikata-katain segala macam sama si orang ini. Takut keselamatannya terancam, korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Menteng. Hingga kini polisi masih memburu pelaku. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.